Bisa mendengar suara saya enggak, Mbak? Bisa, Bu. Ini screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ini kalian mulai presentasi dulu ya. Mulai presentasi dulu sambil apa ya? Nanti saya jelaskan mengenai pertukaran aset tetap dan yang perhitungan. Oke, dimulai aja nih, Pak. Iya, Bu. I say I wanna put my phone down and hit the park on Sundays. Let go of my worries. If I don't say I'll figure this life thing out. Maybe one day I would do anything to feel at ease, but my mind won't stop thinking of everything. So I should be at the beach just feeling the breeze, but instead I'm in my bed thinking of how it would be. I wish the life would be simple. They'll never know what I've been through. I wish the life would be simple, but it ain't. So baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari anggota kelompok 7 akan melanjutkan tentang aset tetap yang anggotanya 1. Saya sendiri Eza Yolanda dengan NIM 2003101126. Yang kedua Fiska Arvinda dengan NIM 2003101115. Pertukaran aset tetap. Akuntansi untuk pertukaran aset tetap yang bergantung pada apakah transaksi mempunyai substansi komersial. Sebuah pertukaran mempunyai substansi komersial jika arus kas masa depan berubah akibat pertukaran. Jika pertukaran aset tetap yang serupa mempunyai substansi komersial, laba atau rugi diakui. Pertukaran diperhitungkan hampir sama dengan penjualan aset tetap. Keuntungan atau kerugian ditetapkan atas perbedaan antara nilai pasar atau penyelisihan pertukaran aset yang ditukarkan dengan nilai bukunya. Pelepasan aset tetap. Aset tetap yang tidak lagi berguna dapat dibuang atau dijual. Dalam kasus seperti ini, nilai bunga aset yang harus dihapus akan akunnya. Aset tetap tidak boleh dihapus dari akun hanya karena aset tersebut sudah tidak disusutkan. Jika aset tidak masih digunakan oleh perusahaan, biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar meskipun aset telah disusutkan sepenuhnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas aset dalam buku besar. Jika nilai buku besar aset dipindahkan dari buku besar, akun tidak dapat menyimpan buku keberadaan aset yang masih berlangsung. Selain itu, data biaya dan akumulasi aset seperti ini seringkali masih dibutuhkan untuk keperluan pelaporan pajak bangunan dan pajak penghasilan. Pelepasan aset tetap. 1. Membuang aset tetap. Jika aset tidak dapat lagi berguna bagi perusahaan dan tidak memiliki nilai sisa atau nilai pasar, aset tersebut akan dibuang. Sebagai contoh, asumsikan jika aset tetap yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak dapat nilai sisa akan dibuang. 2. Menjual aset tetap. Ayat jurnal untuk mencatat perjualan aset tetap sama dengan ayat jurnal. Perbedaannya adalah kas yang diterima juga harus dicatat. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku aset, transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau laba. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, berarti terdapat kerugian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya sumber daya alam. Aset tetap milik
Beberapa perusahaan meliputi kayu, biji besi, mineral, atau sumber daya alam lainnya. Oleh karena sumber daya ini dipanen atau ditambang kemudian dijual, sebagian biaya didebit ke akun beban. Proses pemindahan biaya sumber daya alam ke akun beban disebut depresi. Depresi dapat ditentukan dengan dua tahap. Yang pertama, menentukan tarif depresi dengan rumus biaya sumber data dibagi estimasi total unit sumber daya. Yang kedua, mengalihkan tarif depresi dengan kuantitas yang diambil dari sumber daya selama periode berjalan. Dengan rumus beban depresi sama dengan tarif depresi kali kuantitas diambil. Analisis dan interpretasi keuangan rasio perputaran aset tetap. Salah satu ukuran efisiensi aset tetap dalam menghasilkan pendapatan adalah rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap mengukur jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh setiap jumlah nominal aset tetap. Perputaran aset tetap dihitung sebagai berikut. Rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata nilai buku aset tetap. Terima kasih. Terima kasih ya untuk kelompok mengaji. Jadi hari ini kita bahas mengenai pertukaran aset tetap, terus kemudian satunya pelepasan aset tetap, satunya lagi tentang rasio. Kritis kan? Meninggalnya jam 2.18 dan kita balik jam 2. Sudah kelihatan layar saya ya? Jadi gini, untuk aset tetap itu ada pertukaran. Untuk pertukaran aset tetap, biasanya komponen dalam pembentuk aset ketika kalian lihat di neraca, itu kan pasti ada misalkan bangunan, terus kemudian akumulasi penyusutan bangunan. Terus kemudian kalau misalkan punya kendaraan, pasti di neraca ada kendaraan, di neraca juga ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, yang kita bahas ini adalah komponen dalam neraca, bukan di laporan laba rugi. Kalau laporan laba rugi kan pasti hubungannya dengan biaya penyusutan kendaraan, biaya penyusutan bangunan. Itu kita bahas kemarin ketika menghitung tarif penyusutan, biaya penyusutannya. Nah, terus kemudian di sini kalau di komponen neraca ada, di neraca ada akun seperti ini. Ketika kita akan menukarkan aset tetap, kita akan lihat dulu pertukarannya itu untuk barang sejenis atau tidak sejenis. Apa bedanya? Kalau barang sejenis, misalkan kita punya truk, terus kemudian kapasitasnya dia bisa mengangkut 10 ton barang. Terus ditukar, karena ini sudah usang, sudah tua, ditukar dengan truk juga, terus bisa yang sejenis ngangkat juga 10 ton barang. Untuk kondisi yang seperti ini, dia tidak ada pengakuan laba rugi. Laba rugi tidak diakui. Tapi kalau tidak sejenis, misalkan apa? Truk dengan mesinnya bisa memproduksi 2000 unit barang misalkan. Nah,
Untuk kondisi yang tidak sejenis seperti ini, maka dia harus mengakui adanya laba atau rugi. Nah, poin pertama yang harus kita pahami ini dulu. Nah, setelah itu baru kita akan membuat jurnal bagaimana jika pertukaran aset itu terjadi. Nah, contoh, misalkan PT ABC memiliki truk dengan harga perolehan dan 250 juta. Akumulasi penyusutan, misalkan akumulasi penyusutannya sudah mencapai 150 juta. Terus kemudian ditukarkan dengan truk sejenis dengan harga pasar, misalkan di sini harganya kita taruhlah jadi 300 juta. Nah, terus kemudian dalam pertukaran tersebut PT ABC harus menambah uang tunai sejumlah, misalkan nambah uangnya senilai 225 juta. Nah, kalau kondisi kasusnya seperti ini, maka truk dengan truk itu kita akui bahwa barangnya adalah sejenis, maka tidak ada laba atau rugi yang bisa diakui. Nah, gimana nanti kalau jurnalnya selisih? Bikin jurnalnya dulu ya. Pertama, truk dengan harga perolehan 250. Posisinya kendaraan ini, truk ini di neraca ada di kolom sebelah debit. Kalau dia itu mau ditukar, berarti kan posisinya dia mau dikasih ke orang lain atau mau ditukarkan ke orang lain, truknya lama. Maka posisinya dia dari debit ditaruh di sebelah kredit. Nah, terus jumlahnya berapa? 250. Terus kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu posisinya ada di sebelah kredit saldo normal. Kalau dia mau dihapus, ditaruh di posisi debit. Penyusutan lama. Nah, ini posisinya 150 juta. Nah, terus kemudian setelah itu ditukarkan dengan truk sejenis, berarti kita akan dapat truk baru kan, truknya lama kita kasih ke orang lain, kita akan dapat truk baru. Nah, posisinya kalau nambah dia ada di sebelah debit. Jadi kalau untuk penjurnalan ini kalian harus kuat persamaan dasar akuntansi yang kemarin di pengantar 1. Kalau truk nambah, aset nambah itu ada di sebelah debit. Ini truk baru. Berapa jumlahnya? 300 juta. Oke. Terus kemudian dibilang dalam pertukaran tersebut PT ABC harus nambah kas 225 juta. Kas berkurang ditaruh di sebelah kredit. Nah, terus kemudian kita bandingkan ya. Di sini jumlahnya adalah 450 juta. Nah, yang di sini jumlahnya adalah 475 juta. Berarti ada selisihnya berapa? Jadi,
ini tambah sini dikurangi selisihnya ini. Nah, masih ada 25 juta. Posisinya sebelah kredit lebih banyak daripada yang sebelah debit. Berarti sebenarnya di sini harusnya apa? Rugi ya, rugi. Tapi kita kembali lagi ke sini. Tidak ada laba atau rugi yang diakui ketika pertukaran aset tetap sejenis. Maka rugi yang seharusnya 25 juta ini kita akan tambahkan, dia akan menambah harga perolehan aset tetap, ya. Nah, jadi jurnalnya yang benar gimana? Jurnalnya yang benar bisa ya kasih tanda merah ya. Ini prosesnya kita menjual. Nah, terus kemudian jurnalnya yang benar gimana? Nah, terus ini tidak boleh diakui, kita hapus. Nah, terus tadi gimana? Rugi ataupun laba, dia harus menambah atau mengurangi harga perolehan. Kalau dia rugi akan menambah, kalau dia laba maka dia akan mengurangi. Maka di sini posisinya sama dengan nambah berapa tadi? 25 juta. Nah, seperti itu. Jadi jurnalnya ketika kita melakukan pertukaran barang yang sejenis, nanti prosesnya seperti itu. Nah, gimana kalau pertukaran barang yang tidak sejenis? Ini saya copy aja dulu. Nah, PT bisa memiliki truk harganya sekian, ditukarkan dengan ini, saya ganti ditukarkan dengan mesin. Nah, ditukarkan dengan mesin harganya 300 juta. Nah, kalau posisinya seperti ini, karena barangnya tidak sejenis, laba atau rugi kita akui. Nah, sama ya prosesnya kayak tadi. Truk yang lama karena mau dikasihkan ke orang, berarti dia ditaruh di sebelah kredit. Ini jumlahnya adalah 250 juta. Nah, terus kemudian akumulasi penyusutan awalnya di kredit ditaruh di sebelah debit. Nah, terus kemudian selanjutnya harga pasarnya, mesinnya harga pasarnya 300 juta. Berarti di sini dikasih mesin harganya berapa? 400. Terus dalam pertukaran nambah uang tunai, berarti kasnya berkurang ke sebelah kredit. Nah, di sini kan ada ya 450, di sini 475. Jadi tadi ada rugi. Rugi pertukaran aset tetap. Ruginya berapa tadi? Di sini 475 dikurangi 450, jadinya adalah 20.000. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya untuk pertukaran aset tetap itu kita lihat dulu
barangnya sejenis atau tidak sejenis. Kalau sejenis, dia tidak mengakui adanya laba atau rugi. Kalau tidak sejenis, dia mengakui adanya laba atau rugi. Kalau tidak diakui, ini nanti dia akan kemana? Menambah atau mengurangi harga perolehan aset tetap. Nah, terus kemudian kita yang kedua. Yang kedua itu kita ke pelepasan aset tetap. Nah, pelepasan aset tetap itu hampir sama dengan penukaran tadi, tapi itu lebih kepada mau dijual atau mau dihapuskan aja. Nah, gitu. Jadi ini pelepasan aset tetap. Nah, untuk pelepasan aset tetap di situ ada dua opsi ya. Ada hanya dilepas saja, dibuang. Yang pertama opsinya adalah membuang aset tetap. Opsi yang kedua adalah menjual aset tetap. Nah, terus jadi gimana kalau posisinya membuang? Ya, berarti komponennya di dalam aset itu kan kemarin ada harga koleksi, ada nilai sisa, ada juga akumulasi penyusutan. Nah, ini harga perolehan aset. Nah, ketika kita beli aset tetap, misalkan kita beli mesin harganya 300 juta. Terus kemudian jika dalam kebijakan perusahaan bilang bahwa aset itu nanti di akhir masa manfaat atau di akhir umur ekonomisnya ada nilai sisa 10 juta. Nah, akumulasi penyusutan karena sudah berakhir, pasti penyusutannya ini nanti sudah full 290 juta. Ketika prosesnya seperti ini, maka kita akan bikin jurnalnya gimana kalau dibuang. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah aset tetapnya yang posisinya kan dia awalnya di sebelah debit, di balik ke sebelah aset tetapnya itu adalah mesin, taruh sebelah kredit. Terus kemudian akumulasi penyusutan taruh di sebelah debit. Nah, terus kemudian ini diganti ya. Terus di sini posisinya ada nilai sisa. Berarti harusnya di awal manajemen menyatakan bahwa di situ nilai sisanya ini berarti asumsinya aset tetapnya itu kalau nanti sudah selesai umur ekonomisnya dia akan bisa dijual, istilahnya rosoknya itu udah masih laku lah 10 juta. Nah ternyata enggak laku, langsung langsung dibuang aja. Berarti di sini posisinya nilai sisanya harusnya dihapus. Nah karena dihapus di sini diasumsikan aset gitu ya.
ini posisinya kalau asetnya itu dibuang. Nah, tapi kalau misalkan gini, kita pakai informasinya itu kita menggunakan metode penyusutannya garis lurus. Terus kemudian kita tentukan bahwa tidak ada nilai sisa. Jadi otomatis di akhir masa manfaat akumulasi penyusutan sama dengan harga perolehan. Ini ya, berarti kalau posisinya di neraca informasi yang tersedia pada perusahaan itu seperti ini, maka ketika kita ingin melepaskan aset tetap, jurnal yang akan kita bikin hanya tinggal dibalik aja. Akumulasi penyusutannya ada di sebelah debit, terus kemudian aset tetapnya ada di sebelah kredit. Jumlahnya sama. Gitu ya. Itu tadi untuk pembuangan aset tetap. Nah, terus kemudian kita lanjut itu kalau dibuang, kalau dijual bagaimana? Nah, kalau dijual maka ada salah satu komponen lagi, penjualan aset tetap. Nah, misalkan mesin yang dimiliki oleh PT ABC seharga ABC dengan harga perolehan 250 juta. Terus kemudian dengan akumulasi penyusutannya, misalkan sudah 225 juta, terus kemudian dijual seharga, misalkan dijualnya harganya pas 25 juta, maka di sini tidak ada laba atau rugi yang diakui. Nah, maka gimana jurnalnya? Maaf ya, agak saya tinggal dulu ya sebentar ya, mohon maaf sebentar, masih agak jauh sedikit. Say I'll figure this life thing out. Maybe one day I wish the life would be simple. They'll never know what I've been through. I wish the life would be simple, but it ain't. So baby, take my pain away. I would do anything to feel at ease, but my mind won't stop thinking of everything. So I should be at the beach just feeling the breeze, but instead I'm in my bed thinking of how it would be. I wish the life would be simple. They'll never know what I've been through. I wish the life would be simple, but it ain't. So baby, take my pain away. The life would be simple. They'll never know what I've been through. I wish the life would be simple, but it ain't. So baby, take my pain away. They never understand me when I say I wanna put my phone down and hit the park on Sundays. Let go of my worries. If I don't say I'll figure this life thing out.
I would do anything to feel at ease, but my mind won't stop thinking of everything. So I should be at the beach just feeling the breeze, but instead I'm in my bed thinking of how it would be. I wish the life would be simple. They'll never know what I've been through. I wish the life would be simple, but it ain't. So baby, take my pain away. They never understand me when I say I wanna put my phone down and hit the park on Sundays. Let go of my worries. If I don't say I'll figure this life thing out, maybe one day. I wish the life would be simple. They'll never know what I've been through. I wish the life would be simple, but it ain't. So baby, take my pain away. I would do anything to feel at ease, but my mind won't stop thinking of everything. So I should be at the beach just feeling the breeze. Lanjut ya, mohon maaf ya, saya tinggal sebentar lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini, nah, misalkan kita memiliki mesin. Nah, kita memiliki mesin, terus kemudian sudah disusutkan juga, dijual dengan harga 25 juta. Nah, maka jurnalnya yang pertama, mesin yang dimiliki kan mau dijual, dikasih ke orang lain. Jadi posisinya dia berkurang. Kalau berkurang dia ditaruh di sebelah kredit. Jumlahnya adalah 250. Nah, terus kemudian lanjut akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan dia saldo normal ada di sebelah kredit. Kalau misalkan dia dibalik, maka posisinya dia ada di sebelah debit. Jumlahnya 225. Nah, terus kemudian dijual seharga 25 juta, berarti posisinya perusahaan dapat ada kas masuk, kas bertambah di sebelah debit. Nah, ini taruh sebelah debit kas 25 juta. Oke, gitu ya. Jadi kalau posisinya mesin itu dijual dan harga jualnya pas antara debit sama kredit, tidak ada selisih, maka jurnalnya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada selisih, nah, misalkan mesin yang dimiliki oleh PT ABC perolehannya 250, penyusutan 225, dijual harganya nggak cuma 25 juta, tapi harganya misalkan 40 juta. Kalau misalkan seperti itu, kita akan di sini mesin yang dijual ditaruh di sebelah kredit. Nah, terus kemudian akumulasi penyusutan itu ada di sebelah debit. Akumulasi penyusutan mesinnya ditaruh di sebelah debit. Terus kemudian setelah itu dijual seharga 40 juta, berarti ada tambahan pemasukan kas 40 juta. Terus kemudian ini kita cek dulu
dulu jumlah sebelah debit adalah 265, jumlah sebelah kredit adalah 250, berarti ada selisih 15 juta. Nah, kalau ada selisih, yang kurang kan tadi di sebelah kredit. Kalau sebelah kredit itu berarti laba. Laba penjualan aset, penjualan mesin. Jumlahnya adalah 15 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi ini udah posisinya udah seimbang. 265, di sini juga 265. Itu tadi kalau penjualan. Nah, kita lanjut di situ. Ada aset tetap itu tidak hanya bangunan fisik, tetapi juga bisa sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam seperti yang tadi dijelaskan ya oleh kelompok penyaji, jadi kita istilahnya bukan depresiasi, tapi namanya depresi. Sama-sama penyusutan, tapi namanya adalah depresi. Nah, kalau untuk aset atau sumber daya alam di situ, dia tarif depresinya adalah biaya sumber daya dibagi estimasi total unit, karena kita tidak bisa menghitung misalkan sumber tambang minyak. Nah, kita punya tanah untuk tambang minyak, kita tidak bisa mengestimasikan secara tepat berapa jumlah minyak yang ada di tambang itu. Nah, maka kita bagaimana menentukan depresi? Sumber daya alam. Aset sumber daya alam di sini, untuk aset sumber daya alam kita harga perolehan itu sama dengan biaya untuk menggunakan sumber daya alam tersebut. Contohnya apa? Misalkan kita perusahaannya tambang minyak. Nah, ketika ditambang minyak di situ, misalkan tambang minyaknya di lahan tanah, berarti harga perolehan di sini adalah tanahnya, terus kemudian biaya pengeborannya, terus kemudian sampai biaya-biaya yang lain-lain. Jadi semua biaya ini dianggap sebagai biaya sumber daya alam. Nah, untuk menghitung penyusutannya atau depresi istilahnya, itu adalah total biaya sumber daya dibagi dengan estimasi unit sumber daya totalnya. Nah, terus kemudian kita yang terakhir itu adalah analisis rasio. Sebenarnya untuk apa sih analisis interpretasi dari perputaran aset tetap? Nah, perputaran aset tetap ini berinterpretasi ya, prestasi. Nah, di sini kita akan menggunakan rasio perputaran aset. Nah, rasio perputaran aset tetap itu rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan rata nilai buku aset. Apa sih interpretasinya dari ini? Penjualan bersih itu kan berarti adalah total pendapatan perusahaan. Pendapatan, sedangkan rata-rata nilai aset tetap
berarti itu mengindikasikan berapa sumber daya yang harus dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan itu. Jadi semakin besar nilai rasio perputaran aset tetap, itu akan mengindikasikan bahwa kinerja keuangan perusahaan itu semakin bagus. Nah, jadi contohnya untuk rata-rata nilai aset tetap itu adalah nilai aset di awal periode atau di akhir tahun sebelumnya ditambahkan dengan nilai aset pada tahun yang bersangkutan dibagi dengan angka 2. Contoh sini, PT ABC memperoleh pendapatan misalkan 500 juta selama tahun 2020. Nah, terus kemudian aset tetap, saldo aset tetap per 31 Desember 2019 senilai misalkan 250 juta. Sedangkan nilai aset tetap per 31 Desember 2020 senilai misalkan 300 juta. Nah, maka kita akan menghitung rasio perputaran aset tetap di sini. Yang pertama adalah penjualan, jadi 500 juta dibagi dengan, nah ini nilai asetnya adalah 250 ditambah dengan 300 dibagi 2 rata-rata. Berarti di sini rasio perputaran aset tetapnya adalah 1,8. Berarti pendapatan perusahaan itu bisa digunakan untuk membeli aset tetap atau diinvestasikan pada aset tetap 1,8 kali. Ya. Jadi ini nilainya akan lebih baik jika di atas angka 1, 2 itu mungkin lebih baik. Tapi kalau misalkan dia itu semakin tinggi, itu berarti kita harus cek dulu apakah benar rasio kinerja keuangannya sebaik itu, apakah itu wajar atau tidak. Itu kita bandingkan dengan periode-periode yang sebelumnya. Gitu ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai proses untuk pertukaran aset tetap, pelepasan aset tetap, dan interpretasi dari rasio keuangan terkait aset tetap. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang belum jelas dari penjelasan saya? Terus kemudian mohon maaf ya, kemarin saya lupa untuk posting soal apa ya, soal untuk kalian kerjakan studi kasusnya. Nanti saya sekalian kasih tugas untuk yang pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini. Sebelum saya kasih tugas, apakah sudah bisa dipahami? Sudah ya? Lumayan, Bu. Ya, jadi nanti kalau memang ada yang belum dipahami, silahkan diputar lagi video rekamannya. Nanti saya posting di Elma. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena hari ini kurang kondusif. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I should be at the beach just feeling the breeze, but instead I'm in my bed thinking of how it would be